Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada soal nomor 163. Bagaimanakah Yesus melembagakan perjamuan kudus? Yesus bersama-sama dengan ke-12 rasul, mereka merayakan perjamuan Paskah Yahudi. Ketika mereka makan bersama pada meja, Tuhan melembagakan perjamuan kudus. Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28 antara lain mencatat yang demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa." Soal nomor 164. Apakah yang terjadi di Taman Getsemani? Setelah perjamuan terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani dengan ke-11 rasul yang masih ada. Sifat manusiawi Putra Allah menjadi nyata di dalam ketakutannya atas penyaliban yang tidak lama lagi tiba. Di dalam kerendahan hati, Yesus berlutut dan bergumul di dalam doa. Lukas pasal 22 ayat 42 mengatakan demikian. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dengan demikian, Yesus menundukkan dirinya secara penuh kepada kehendak Bapanya. Ia dipersiapkan untuk persembahan kurban. Setelah itu, seorang malaikat tampak dan menguatkan dia. Kau dapat membacanya di dalam Lukas 22 ayat 43. Tetapi bahkan pada saat itu para rasul tertidur. Tidak lama kemudian Yesus pun ditangkap. Soal 165. Bagaimanakah penangkapan Yesus terjadi? Sementara Yesus minta para rasul untuk berjaga-jaga dengannya, sekelompok besar prajurit bersenjata yang diutus para imam kepala telah tiba. Yudas Iskariot menuntun mereka kepada Yesus dan mengkhianati dia dengan sebuah ciuman. Matius 26 ayat 48. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Soal 166. Bagaimanakah reaksi para rasul? Untuk melindungi Yesus, Simon Petrus menghunus pedang dan memotong telinga salah satu hamba dari imam besar. Kau dapat membaca dalam Yohanes 18 ayat 10. Namun Yesus menopangnya dan bahkan menyembuhkan hamba itu. Dalam hal ini Yesus tidak memanfaatkan kuasa ilahinya, tetapi bahkan ia memberi dirinya ditahan. Atas hal itu para rasul pun ketakutan. Kemudian mereka meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada malam yang sama, ketika Simon Petrus dituduh menjadi seorang murid Yesus, Simon menyangkal Tuhan. Ia menyangkal Tuhan bahkan sampai dengan 3 kali. Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75 yang demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata,
pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak peristiwa penting terjadi pada saat menjelang Yesus ditangkap. Di sana ada pelembagaan perjamuan kudus. Yesus sendiri yang pertama kali memimpin pelaksanaan perjamuan kudus dan kemudian memerintahkan agar perayaan ini juga diselenggarakan oleh para rasul bersama dengan para umat sebagai sarana untuk memperingati kurbannya, untuk mengingatkan mereka akan pengakuan iman mereka, untuk menyatukan mereka dalam satu persekutuan dengan Dia, dan untuk menyiapkan mereka bagi masa depan mereka di dalam kerajaannya. Sesaat setelah itu Yesus naik ke bukit dan masuk ke Taman Getsemani. Di sana Yesus bergumul hebat. Sisi kemanusiaan Yesus menjadi nyata di mana ia didera rasa takut menghadapi peristiwa penyaliban yang harus segera ditunaikannya. Yesus berdoa sepanjang malam yang akhirnya menyatakan ketaatan penuh kepada Sang Bapa untuk pelaksanaan tugas misinya. Pada saat genting seperti itu, oleh karena kelelahan dan rasa kantuk yang hebat, para murid tertidur. Maka menjelang pagi datanglah Yudas Iskariot beserta orang-orang suruhan imam kepala untuk menangkap Yesus. Meskipun para murid ada keinginan untuk membela Yesus, namun Yesus mencegahnya. Selama Yesus dianiaya di sana, Petrus mengikut, namun ia tak kuasa menanggung kekhawatiran dan ketakutan akan ancaman dan desaan orang banyak. Petrus pun 3 kali mengkhianati Tuhan. Meskipun begitu, Petrus kemudian sadar, bertobat dan menangis. Saudaraku, pada edisi selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian penting dari peristiwa ini dalam versi renungan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.